Halo teman-teman, kami dari mahasiswa PPL SD Negeri 3 Banjarjawa akan menampilkan video pameran program pembelajaran. Pameran ini kami buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada bagian ruang kolaborasi. Adapun nama dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Putu Aditya Antara MPD dan Dr. Igusti Ayu Tri Agustiana MPD. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 6 orang, di antaranya yang pertama Niputu Adiani, yang kedua Iwayan Andita Mai Utama, yang ketiga Gusti Ngurah Komang Wiratama, yang keempat Nikomang Sriwati, yang kelima Nilo Devi Variani, dan yang keenam Niputu Sintia Damayati. Adapun latar belakang pameran ini adalah pendidikan di Indonesia sudah sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran di dalam kelas yang menunjukkan partisipasi peserta didik yang sangat aktif dalam proses pendidikan. Meskipun pendidikan Indonesia sudah sangat baik, pada era digital ini masih banyak pendidik yang belum mampu mengkolaborasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan di atas, kami sebagai calon guru profesional memiliki inisiatif untuk merancang sebuah program pembelajaran yang akan kami kemas ke dalam sebuah pameran yang berbentuk video audio visual. Adapun isi dari pameran tersebut adalah modul, media, dan juga penilaian yang dapat diakses oleh semua orang melalui aplikasi YouTube. Harapan kami dengan pembuatan pameran ini dapat dijadikan referensi oleh pendidik di dalam merancang pembelajaran yang dapat dikolaborasikan dengan perangkat digital di masa sekarang dan yang akan datang. Menurut teori konstruktivisme, dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa untuk meningkatkan kecerdasannya. Ini merupakan modul ajar yang saya buat pada kelas 4A, mata pelajaran IPAS dengan materi ekosistem. Adapun model yang saya gunakan adalah STAD dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Berikut adalah tampilan modul ajar yang telah saya buat beserta media video pembelajaran dan LKPD. Halo anak-anak hebat, hari ini mari belajar bersama Bu Adi ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ekosistem. Kali anak-anak, ekosistem adalah kumpulan organisme hidup atau biotik dan benda yang tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu wilayah sehingga terciptanya suatu keseimbangan. Ini merupakan modul ajar yang saya buat pada kelas B mata pelajaran PPKN dengan materi penerapan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun model yang digunakan di dalam modul ajar ini adalah model problem based learning serta metode ceramah dan tanya jawab. Berikut adalah tampilan modul ajar yang telah saya buat beserta media video pembelajaran dan LKPD-nya.
merupakan modul ajar yang saya buat untuk kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi paragraf argumentasi. Adapun model yang digunakan adalah model Think Talk Write atau TTW, serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik penilaian LKPD dan lembar penilaian diskusi kelompok. Berikut adalah tampilan modul ajar dan LKPD maupun media video pembelajarannya. Halo adik-adik ceker, ceria, pintar, dan kreatif. Berjumpa kembali di video Kak Devi. Pada video ini kita akan belajar tentang paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta yang benar-benar terjadi. Ini merupakan modul ajar yang saya buat pada kelas 4A mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban. Adapun model yang digunakan yaitu STAD, serta metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Berikut adalah tampilan modul ajar yang telah saya buat beserta media, video pembelajaran, dan LKPD. Halo adik-adik hebat, kembali lagi bersama Bu Koma. Kira-kira di video kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Oke, tepat sekali. Di video kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sebelum lanjut, Bu Koma ingin bertanya dulu nih, kira-kira apakah adik-adik tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, benar sekali. Hak itu adalah segala sesuatu yang wajib kita dapatkan. Ini merupakan modul ajar yang saya buat pada kelas 4 mata pelajaran matematika dengan materi pembagian susun. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah snowball throwing, serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berikut adalah tampilan modul ajar yang telah saya buat beserta media berupa video pembelajaran dan LKPD. Ya anak-anak untuk belajar pembagian dengan porogapit. Tentunya anak-anak pasti sudah pernah belajar pembagian dengan porogapit. Nah, pembagian dengan porogapit itu adalah pembagian dengan sistem bersusun. Ini merupakan modul ajar yang saya buat pada kelas 4A mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi. Adapun model yang digunakan adalah TGT, yaitu Teams Game Tournament. Serta metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berikut adalah tampilan modul ajar yang telah saya buat beserta media video pembelajaran dan LKPD. Pada suatu hari ada gagak yang terbang di sebuah gurun pasir. Gagak tersebut menjadi haus sekali. Namun dari kejauhan terlihat sebuah botol yang terisi hanya setengah botol air. Gagak yang kesusahan meraih air tersebut akhirnya memikirkan untuk memasukkan batu ke dalam botol. Pada akhirnya air tersebut bisa diminum oleh si gagak. Broken heart, where can I be now? Berikut adalah dokumentasi kegiatan praktik mengajar yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada slide selanjutnya.